Saudara, dalam menjalani hidup penting kita berpengharapan. Ya, meskipun mungkin hidup yang kita jalani itu berat, kita harus tetap berharap. Karena ada begitu banyak orang yang tidak lagi hidup dengan harapan karena beratnya kehidupan yang mereka jalani, ya. Mereka takut untuk menjadi kecewa, ya. Itulah sebabnya mereka berhenti untuk berharap. Padahal pengharapan itu sangat penting, ya. Kita tidak bisa menjalani hidup tanpa pengharapan karena kekuatan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu terlahir dari pengharapan, ya. Kalau kita tidak berharap, ya, sesuatu yang baik akan terjadi, maka kita tidak akan bersemangat di dalam bekerja. Kita tidak akan bersemangat di dalam berusaha. Semangat dalam bekerja, semangat dalam berusaha itu terlahir dari hati yang berharap. Mungkin ya Anda berkata, ya pendeta, saya sudah pernah berharap akan hidup ini, tetapi saya mengalami kekecewaan yang sangat besar dan kecewa inilah yang membuat saya takut untuk berharap. Pokoknya pendeta, saya jalani hidup saja, mengalir mau kemana kek, ya pokoknya saya mengalir saja. Ya, saya lebih memilih menjalani hidup seperti itu daripada berharap kemudian pada akhirnya saya mengalami kekecewaan. Nah, perhatikan ini, saya mau sampaikan saudara, berharap itu, pengharapan itu sama seperti payung. Ya. Jadi pengharapan itu sama seperti payung. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan turun. Ya. Tetapi dengan payung kita bisa menerobos derasnya hujan. Betul atau salah nih? Ya. Jadi dengan payung tidak bisa menghentikan hujan, ya. Tetapi dengan payung kita dapat menerobos, ya, derasnya hujan. Nah, sama juga dengan pengharapan. Memang kadang-kadang pengharapan tidak menghentikan masalah kita. Dengan berharap masalah kita tidak selesai, ya kan? Ketika engkau menaikkan pengharapanmu, masalahmu tidak langsung selesai. Tetapi yakin dengan berharap kita bisa menerobos derasnya permasalahan kita. Ya. Dan ini sangat penting, ya. Sangat penting, saudara-saudara. Kenapa saya katakan hal ini sangat penting? Ya, karena saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan Allah itu seringkali membutuhkan waktu. Iya kan? Membutuhkan waktu. Kan kita seringkali nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, ya kan? Pasti yang terbaik. Jadi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi untuk menantikan waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita, penting bagi kita hari ini untuk hidup di dalam pengharapan, ya. Maka hari ini saudara yang sudah berhenti berharap, mari naikkan kembali pengharapanmu, ya, kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia dan Dia adalah Allah, ya, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap mereka yang berharap kepadanya, ya. Saya tidak tahu nih pergumulan atau masalah apa yang sementara saudara jalani. Tapi satu hal yang saya ketahui, ya, bahwa Dia adalah Allah yang setia di tengah-tengah kehidupan setiap kita, ya.
Bahkan mungkin pada saat kita menjadi tidak setia, dia tetap setia dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, engkau mungkin berkata kepada saya, tapi pendeta, ya, pengharapan saya sulit menaikkan pengharapan karena kondisi keadaan saya. Oke, saudara, saya mau sampaikan ini ya, bahwa kita tidak boleh, ya, pengharapan kita itu tidak boleh diukurkan dengan keadaan yang sekarang. Ya, karena kadang-kadang ada begitu banyak orang takut berharap karena dia merasa insecure dengan keadaannya. Ya, dia takut memiliki harapan, memiliki mimpi, memiliki cita-cita untuk masa depannya karena dia takut dia insecure dengan keadaannya. Saudara, saya melihat bahwa semua orang besar di hari ini, mereka memulai kehidupan mereka dari kehidupan yang kecil. Bahkan ada begitu banyak orang hari-hari ini yang memiliki banyak, ya, pada kenyataannya mereka berasal dari keluarga yang serba kekurangan pada waktu yang lampau. Betul enggak? Ya. Nah, sekarang kenapa mereka bisa mengalami, katakanlah, mengalami kelimpahan, mengalami banyak sekali berkat, karena mereka sudah menaikkan pengharapan mereka dan mereka tidak mengukurkan pengharapan mereka dengan keadaan mereka. Ya. Jadi kalau saudara hari ini ada di dalam sebuah kekurangan, jangan jadikan kekurangan itu sebagai alasan bagi saudara untuk tidak berharap. Ya, seolah-olah berharap atau berpengharapan itu hanya dikhususkan bagi mereka-mereka yang memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita. Ya, tidak boleh demikian, saudara-saudara. Percayalah, imanilah, ya, bahwa Dia adalah Allah yang baik, ya, bagi kehidupan saya dan saudara, ya, dan Dia pasti menyatakan kemurahannya bagi setiap kita. Saya ambil contoh dalam Alkitab, ya, sebagai penutup dalam khotbah saya. Saya ambil contoh dalam Alkitab. Saudara, ada seorang anak muda yang bernama Yusuf. Yusuf ini memiliki mimpi yang sangat besar. Mimpinya, saudara-saudara, dia akan menjadi seorang pemimpin. Ya, kemudian dia mulai menceritakan semua mimpi pengharapan itu kepada ayahnya dan kepada kakak-kakaknya. Dengan diceritakannya mimpi tersebut kepada orang tua dan saudara-saudaranya menunjukkan bahwa Yusuf itu benar-benar ya menaruh iman terhadap mimpinya, terhadap pengharapannya. Ya, Yusuf benar-benar hidup dengan pengharapan. Ya, yang walaupun Yusuf ini berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi dia berani untuk berpengharapan. Tetapi yang kemudian saudara-saudara dia mengalami yang namanya proses, ya kan? Dia dianiaya oleh kakak-kakaknya sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang kering, ya. Dikhianati oleh orang terdekat akan menyebabkan luka yang sangat dalam. Ya. Kalau kita dikhianati oleh orang yang jauh atau orang yang, ya, tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kita, ataupun mungkin hanya memiliki hubungan yang tidak terlalu akrab dengan kita, maka luka yang disebabkan itu tidak terlalu dalam. Tetapi kalau kita disakiti oleh orang yang dekat, maka biasanya luka yang terjadi itu amat dalam, saudara-saudara, ya. Dan saya yakin itu yang terjadi dengan Yusuf ketika Yusuf dianiaya kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Dari dasar sumur itu Yusuf berteriak-teriak, saudara, ya, minta tolong, bahkan mungkin minta maaf kepada kakak-kakaknya kalau sudah, ya, mengalami, ya, rasa sakit yang disebabkan oleh Yusuf. Kalau mereka mungkin tersinggung dengan perkataan Yusuf, kalau mereka mungkin tersakiti dengan perbuatan Yusuf, Yusuf minta maaf dari dasar sumur, saudara, ya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada orang yang mengasihani Yusuf, sampai kemudian mereka mengangkat Yusuf keluar dari sumur yang kering hanya untuk dijual ke Mesir. Nah, saudara bisa bayangkan nih apa yang terjadi dengan Yusuf, kan? Dia dijual ke Mesir, ya. Sampai di Mesir Yusuf bekerja di rumah Potifar, ya, sebagai pembantu di rumah Potifar, dan dia merupakan budak yang telah dibeli. Nah, Yusuf bekerja sedemikian baik dan Allah menyertai dia sehingga pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, dalam hidup ini bukan masalah tempat, tetapi masalah kita bersama dengan siapa. Meskipun mungkin kita ada di tempat yang sulit, kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka engkau masih baik-baik saja. Ada amin? Maka itulah sebabnya engkau harus terus menaikkan pengharapanmu kepada Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Yusuf pada akhirnya diangkat menjadi kepala,
ya, atas pembantu-pembantunya Potifar. Potifar sangat mengasihi Yusuf, lebih khusus istri Potifar lebih lagi mengasihi Yusuf, ya. Alkitab mengatakan istri Potifar kemudian jatuh cinta saudara-saudara kepada Yusuf, dan berulang kali dia mengajak Yusuf untuk hidup di dalam persinahan. Yusuf menolak itu. Yusuf tidak mau hidup di dalam persinahan, saudara-saudara. Dan kemudian Alkitab mengatakan satu kali ketika rumah itu kosong, hanya Yusuf dengan istrinya Potifar di rumah, maka itu adalah kesempatan bagi istri Potifar untuk mengajak Yusuf bersinah pada waktu itu, ya. Maka dia mengajak Yusuf, dan Yusuf terus-menerus menolak itu. Ya. Kemudian Alkitab mengatakan dia memegang baju Yusuf, dan Yusuf pun lari dengan keadaan telanjang, saudara-saudara, ya. Jadi ini perlu diperhatikan, tidak ada manusia yang kuat. Yang ada adalah manusia yang tahu membaca sebuah keadaan. Ketika keadaan berpotensi menjatuhkan engkau ke dalam dosa, maka saudara perlu menghindar, perlu lari, ya. Yusuf memberikan contoh teladan yang baik khususnya buat para pria nih. Tidak ada pria yang kuat, yang ada adalah pria yang tahu membaca sebuah keadaan. Jadi kalau keadaan, ya, berpotensi untuk menjatuhkan engkau ke dalam dosa, maka jangan engkau pasang badan di situ. Ikut teladan Yusuf, lari. Ya, ada orang yang berkata, ya pendeta, Yusuf itu pecundang, kok dia lari? Ya, dia itu bukan lelaki sejati. Kalau lelaki sejati itu dia tidak akan lari, tapi dia akan menghadapi masalahnya. Saudara, saya mau kasih tahu ya, tidak semua masalah itu dihadapi dengan face to face, tidak semua. Ya, ada beberapa masalah yang justru dikalahkan dengan cara menghindar, dengan tidak mendapatkan perhatian kita. Ya. Ya, justru saya mau berkata Yusuf ini pria sejati. Ya. Yusuf ini saudara pria sejati. Kenapa saudara? Karena saya pikir tidak semua pria yang dapat melarikan diri dalam keadaan yang seperti itu. Betul enggak ya? Tidak semua pria bisa melarikan diri dalam keadaan yang seperti itu, ya. Kebanyakan saudara-saudara ya, pria-pria bukan lari menjauh tapi lari mendekat dan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi sekali lagi saya mau katakan saudara-saudara ya, tidak ada manusia yang kuat, yang ada adalah manusia yang tahu membaca keadaan. Ketika engkau melihat sebuah keadaan yang berpotensi menjatuhkan engkau ke dalam dosa, maka bijak sekali kalau engkau menghindar dari keadaan tersebut, dan Yusuf pun melakukannya. Ya, ketika Yusuf menghindar, Yusuf kemudian difitnah. Ya, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Wow, luar biasa ya penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Belasan tahun Yusuf di penjara sampai dia menginjak usia 30 tahun. Ya. Pada akhirnya dengan caranya Tuhan melepaskan Yusuf dari penjara, dan Tuhan mengangkat dia menjadi tangan kanan daripada Firaun itu sendiri, dan Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Jadi saudara, kesusahan penderitaan yang dialami oleh Yusuf tidak membuat Yusuf berhenti berpengharapan. Jadi saya mendorong setiap saudara yang mendengarkan firman di hari ini, engkau juga mau menjadi pribadi yang sama, yang tetap berpengharapan di dalam kehidupan saudara, ya, meskipun engkau ada di tengah-tengah setiap kesulitan, karena engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap saudara. Amin.